Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya dengan saya David Putra dari ROP Group, ya Pusat Pelatihan Digital Marketing Indonesia di Bogor ya. Oke teman-teman, nah kali ini saya membuat video nih, video edukasi tentang produk ya. Ini habis olahraga tadi pagi ya, karena masa pandemi kita harus sehat ya. Badan gak enak kalau banyak duduk, nah, kita juga harus selingi dengan olahraga ya. Cukup setengah jam ya atau 1 jam itu luar biasa buat kesehatan. Oke, ini saya membuat video untuk masalah produk ini berdasarkan pertanyaan. Nah, kembali lagi kita buat video ini berdasarkan masalah atau pertanyaan murid. Ya, dimana pada kelas Zoom 2 hari yang lalu ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu ada kelas web dan SEO Google. Ya, murid kita yang bernama Pak Komarudin ya. Ini mudah-mudahan Pak Komar lihat nih ya. Dari pertanyaan Bapak saya jadi punya ide buat video. Nah, Pak Komar bertanya bagaimana cara memilih produk yang bagus ya. Karena Pak Komar punya 3 produk jadi reseller, ceritanya dari reseller. Mungkin teman-teman banyak ya yang jadi reseller produk orang lain 2, 3 dan dijalankan bareng. Nah, ini sebenarnya jadi bumerang buat kita sendiri ya kalau tidak bisa manage waktu ya. 3 produk itu kata Pak Komar adalah pertama jualan emas, ya emas. Kedua adalah jualan produk kesehatan, ya. Yang ketiga adalah jualan baju. Nah kata Pak Komar, dari ketiga produk ini mana yang saya pilih Pak? Saya daftar 3-tiganya. Mana yang paling bagus? Minta saran Pak David katanya. Wah, saya ingat waktu masih pemula dulu ya, kita kalau mau menjalankan bisnis itu sepertinya produk semuanya bagus. Ya, memang benar di internet itu produk semuanya bagus dan semuanya menghasilkan asalkan memenuhi 5 syarat ini. Ya, 5 syarat ini. Tapi teman-teman, karena waktu kita terbatas, apalagi kalau kita masih nyambi ya, belum full online, masih nyambi kerja, itu harus memilih. Jangankan nyambi, yang full juga, kayak saya atau teman-teman yang full, itu harus memilih 1 produk dulu untuk dikembangkan. Kalau tidak, nanti ketika jalan tiga-tiganya nggak berkembang. Percaya kata saya ya, kalau jalan sekaligus 3, 2, 4, 5 bagi, nggak akan ada yang maju. Tapi kalau teman-teman milih satu produk dulu, ditekuni sampai menghasilkan, sampai dapat omset, ya sekian puluh juta misalnya, insya Allah produk yang lain bisa nyusul ikut. Ya ini pengalaman saya karena saya juga pernah jatuh bangun masalah beginian ya. Oke teman-teman, nah, pertimbangan saya begini ke Pak Komar, saya nggak suruh milih 1, 2, 3 itu, saya bilang 5 hal, saya bilang waktu itu 3, tapi saya tambah 5 untuk lainnya ya dan lain-lain. Ketika memilih produk, coba perhatikan 5 hal ini ya. Ini pengalaman kita berbisnis selama 10 tahun lebih ya. Kalau 5 hal ini teman-teman dapatkan di produk tersebut, insya Allah itu untuk jangka panjang berhasil ya. Jangka panjang ya teman-teman ya, saya bicara jangka panjang. Kalau jangka pendek nggak perlu perhatikan 5 ini, asalkan ada untung, ada duit ya, jalanin jangka pendek ya. Tapi kalau jangka panjang, perhatikan 5 hal ini karena jangka panjang itu enaknya belakangan, susahnya di awal. Kalau jangka pendek enaknya di awal, susahnya belakangan. Mau yang mana? Mau susah di awal atau susah di akhir? Ya. Oke, yang 5 itu ada pertama, perhatikan kualitas produk. Nah, ini berlaku juga untuk jasa ya. Kalau teman-teman jualan produk orang lain sebagai reseller, perhatikan kualitasnya. Lihat testimoni pembeli pelanggan ya. Di internet banyak tuh pasti kalau dia produknya udah dikenal ya. Lihat di webnya, lihat mungkin di grup di IG, di FB. Kalau banyak menyatakan puas ya dan hampir tidak ada yang menyatakan kecewa, selalu bagus ya. Karena produk yang berkualitas ini ujung tombak ya. Kalau teman-teman tidak mendapatkan produk yang berkualitas ya, nanti sebentar ganti produk ya. Nah ini paling penting. Kalau teman-teman punya jasa juga, tolong perhatikan kualitasnya, before sales dan after sales. Nah ini penting ya, kualitas pelayanan sebelum dan setelahnya. Karena orang beli itu bisa repeat order ya, kalau kualitasnya bagus. Sebelum dan setelahnya tetap kita layani. Nah makanya kualitas ini penting karena kita berharap orang repeat order. Kalau kualitas nggak bagus, orang beri pertama doang gara-gara copywriting yang bagus, penawaran yang bagus. Lalu nanti ketika teman-teman dapati orang komplain, orang nggak beli, teman-teman bingung. Ya, teman-teman bingung.
Oke, yang ini pertama kualitas. Kalau teman-teman jualan produk, perhatikan kualitas produk. Survei, cari di sumber-sumber tempat mereka jualan, konsumen, ya apakah mereka puas. Kalau sebagian besar puas, hanya sebagian kecil misalnya yang kecewa mungkin karena pengiriman, karena mungkin kemasan rusak, atau karena lain-lain, ya itu nggak masalah. Tapi kalau kecewa dari kualitas, nah ini teman-teman harus pikir ulang, jangan dijalankan. Yang kedua ya, kontinuitas produk. Nah ini pentingnya, kontinuitas produksi. Karena kita sudah ngalami, ya saya ngalami, murid juga ngalami, ketika murid saya punya jualan bagus ya di bidang batik misalnya. Ini contoh ya, contoh. Kenapa kontinuitas itu penting ya produksinya? Karena ketika produk kita ramai dibeli orang ya, lalu orang mau beli gede rutin, kita nggak siap produknya, atau produsennya nggak siap, atau suppliernya nggak siap. Nah, disinilah masalahnya, nanti orang kecewa ya. Orang kecewa, orang sudah cocok dengan produknya, lalu mereka tidak bisa mendapat produk tersebut. Nah ini perlu diperhatikan yang kontinuitas produk. Ini berhubungan juga dengan produksi, ya berhubungan sama supplier kita. Karena teman-teman yang sebagai agen atau reseller sebenarnya punya banyak pilihan untuk memilih, ya produk yang kontinu jualannya, ya produksinya kontinu. Bahkan kalau ada yang pesan banyak, dia siap, ya. Nah kalau tidak siap dan orang banyak komplain, ya bisa nanti orang tidak beli lagi kita, ya, dan kita terpaksa ganti produk. Ini terjadi pada murid RP juga, ya sudah bagus produksinya, ya lalu ordernya makin banyak, tapi dari produsen batiknya batik custom sih, ya jadi di daerah Garut kemana itu, akhirnya nggak siap dalam jumlah banyak, dia tidak bisa melanjutkan bisnisnya, ya berganti produk. Nah ini dua hal ya. Mudah-mudahan ini jadi pertimbangan utama bagi teman-teman ya, karena kita tidak bisa berjualan kalau tidak berkualitas dan tidak kontinu. Nah yang ketiga, hubungan baik dengan produsen atau supplier, ya hubungan baik. Kalau teman-teman enak ya komunikasi sama produsen, sama supplier, enak jualannya nanti ya. Tapi komunikasi nggak enak di awal, misalnya lihat aja sendiri Pak di web, kalau gitu ya. Atau ya Pak, kami nggak melayani partai kecil, kami besar, minimal 10 juta, 20 juta. Oh, udah susah itu untuk pemula, reseller ya. Reseller kan minimalnya bisa di bawah 1 juta ya, ratusan ribu. Kalau produknya di atas 5 juta, 10 juta, wah reseller sama agen agak repot nih untuk pemula ya. Jadi teman-teman pertimbangan itu ya. Kalau bisa di bawah 1 juta atau 1.000 itu bagus ya untuk pemesanan, dan orangnya juga mau membantu ya. Misalnya, waduh, biasanya kita ngirim tapi tiba-tiba karena mendesak si pembeli pengen hari ini, barangnya masih di produsen supplier misalnya bantu ngirim, ya enak gitu ya. Yang penting kita stok atau bayar ke produsen supplier tersebut. Nah, komunikasi yang lancar itu menentukan keberhasilan kita jualan. Kalau teman-teman tidak lancar sama produsen atau supplier, stuck ya, nanti stop atau berhenti bisnisnya dan tidak bisa maju. Ini tujuan jangka panjang saya bicara. Kalau jangka pendek sih teman-teman bisa gonta-ganti produk. Tapi jangka panjang satu produk untuk kepuasan ini yang nomor 3 itu ya, komunikasi dengan produsen dan supplier itu penting ya. Karena ini menentukan untuk jangka panjang. Nah, yang kalau 1 2 3 yang utama kan 1 2 3 ya, 1 2 3 ya. Itu yang utama ya. Nah, kemarin saya bilang kepada Pak Komar, kalau 3-3 terpenuhi dari produk emas, produk kesehatan, atau produk baju, ya, saya tanya lagi, profit mana yang paling tinggi? Saya, profit mana yang paling tinggi? Pertimbangan profit yang paling tinggi. Ya, karena kan ujung-ujungnya bisnis kita mau profit, ya. Dari 3 produk itu profit mana yang tinggi? Emas kah? Atau produk kesehatan kah? Atau produk baju? Nah, itu teman-teman yang bisa menilai ya, yang tahu sumbernya ya, dan tahu harganya. Yang terakhir, faktor pengiriman. Kalau barang ya, kalau barang pikirkan pengiriman. Karena pengiriman untuk wilayah barat, tengah, timur itu beda harganya. Kadang-kadang penjualan gagal terjadi gara-gara pengiriman ke daerah timur, ya mahal, Papua, Maluku atau Sulawesi ya, atau daerah tengah Kalimantan ya,
pembeli tidak jadi beli dari transfer karena wah ongkosnya tinggi. Nah ini penting sekali kalau teman-teman mau berpikir jangka panjang, cari produk yang pengirimannya murah di Indonesia. Kalau targetnya cuma Jabodetabek atau dekat-dekat kota kita ya, atau Pulau Jawa aja misalnya kayak di Bogor ini, itu nggak masalah ya. Tapi kalau targetnya seluruh Indonesia, pikirkan faktor pengiriman. Ya. Kalau jasa nggak masalah ya kan, nggak ada pengiriman. Jasa paling lokal ya. Jadi kalau teman-teman bisnisnya jasa, targetkanlah lokal, kota Bogor misalnya atau Jabodetabek bisa ya, bisa targetkan. Nah, kalau yang punya barang itu targetnya faktor pengiriman yang harus jadi pertimbangan, dan pakai jasa pengiriman apa yang paling murah ya. Itu teman-teman ya. Karena bisnis kita harus berlangsung lama atau jangka panjang, apalagi di masa pandemi ya. Teman-teman kalau nyari bisnisnya sebentar-sebentar berubah bisa saja, tapi capek nanti ya, berubah-ubah terus. Nah, dari 5 hal ini saya sebutkan ke Pak Komar ya. Lalu Pak Komar menentukan sendiri jawabannya, bukan saya yang menentukan ya, kata Pak Komar. Oke Pak, saya pilih produk kesehatan. Kata Pak Komar gitu ya. Pilih produk kesehatan. Karena apa? Karena dengan produk kesehatan ini mungkin di masa pandemi cocok, dan mungkin juga 5 hal ini terpenuhi. Ya, itu teman-teman video edukasi kita hari ini tentang produk. Bagi teman-teman yang baru mulai, ya bingung, ya silakan pilih produk berdasarkan kriteria ini. Bagi teman-teman yang sudah mulai dan produknya ganti-ganti, nah ini banyak ya teman-teman kita atau murid kita yang ganti-ganti produk. Silakan cari produk yang memenuhi kriteria ini. Ya, jangan sampai ganti-ganti produk lagi, karena selain capek promosi, jualan produk, buat yang lain-lain, kita juga capek nanti komunikasi lagi, ya belajar lagi tentang produk, sehingga tidak bisa untuk jangka panjang. Oke ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari materi edukasi ini tentang produk ya. Insya Allah kita akan sambung lagi dengan materi-materi yang lain. Ya, asalkan banyak yang bertanya. Ya, biasanya murid-murid atau calon murid bertanya ke RLP, jadi ide buat saya untuk membuat video ini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mau bertanya atau mau mendengarkan video ini. Ya, sampai ketemu pada video edisi berikutnya. Sukses tuh kita yang mau berusaha. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.